Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat personal, tapi juga dialami semua orang. Doa. Yuk kita coba lihat doa bukan sekedar ritual, tapi sebagai sebuah cara komunikasi yang bisa kita dalami bareng-bareng. Pernah nggak sih ngerasa kalau doa itu kayak kita lagi kirim daftar belanjaan ke atas, minta ini, minta itu, tapi apa iya cuma sebatas itu? Atau jangan-jangan ada makna yang jauh lebih dalam? Nah, pertanyaan ini yang bakal jadi inti pembahasan kita. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, ya, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Di sini kita akan coba mengubah cara pandang kita soal doa, bukan lagi sebagai kewajiban, tapi ya sebagai sebuah hubungan. Nah, ini dia ide besarnya. Doa itu pada intinya adalah persekutuan dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar aksi satu arah, tapi sebuah hubungan perjanjian. Bayangin deh, sebuah ikatan yang personal, dua arah, dan benar-benar bisa mengubah kita dari dalam. Intinya apa? Ada pergeseran mindset di sini. Dari yang tadinya doa itu kayak checklist tugas harian, sekarang kita melihatnya sebagai interaksi yang hidup, dinamis, sesuatu yang terus bertumbuh. Oke, kalau kita udah sepakat doa itu sebuah hubungan, terus isinya apa aja? Apa sih yang bikin percakapan ini jadi kaya dan bermakna? Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, ada yang namanya adoration atau penyembahan. Ini adalah momen di mana kita geser fokusnya. Bukan lagi tentang aku, tapi tentang siapa Tuhan, tentang kebesarannya, kebaikannya, sifatnya, murni untuk mengagungkan Dia. Yang kedua, confession atau pengakuan. Ini bukan soal meratapi kesalahan terus-terusan ya, tapi lebih ke soal jujur sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Ini momen yang justru membebaskan, di mana kita bisa mengakui kelemahan kita dan menerima pengampunan. Terus ada Thanksgiving alias ucapan syukur. Ini juga bukan sekadar bilang makasih loh, tapi ini adalah latihan. Latihan untuk benar-benar melihat kebaikan Tuhan di sekeliling kita. Dari hal-hal gede sampai sesimpel secangkir kopi pagi ini. Ini adalah respons hati yang penuh sukacita. Tapi mungkin ada yang bertanya, gimana caranya kita yang terbatas ini bisa punya hubungan sedekat itu sama Tuhan? Nah, jawabannya ada dua. Pertama, ini jadi mungkin karena Kristus yang menjadi jembatan. Dan kedua, kita dibantu oleh Roh Kudus, apalagi pas kita lagi lemah atau bahkan bingung mau ngomong apa. Oke, teorinya keren, tapi gimana prakteknya sehari-hari? Biar nggak bingung, ada satu model sederhana yang bisa banget ngebantu kita. Namanya model ACTS. Jadi ACT ini semacam singkatan biar gampang ingat. A untuk adoration, yaitu penyembahan. C untuk confession, pengakuan. T untuk thanksgiving, alias ucapan syukur. Dan yang terakhir, S untuk supplication, atau permohonan. Nah, disinilah kita membawa kebutuhan kita dan juga orang lain kepada Tuhan. Jadi ini semacam kerangka biar percakapan kita jadi utuh dan seimbang. Nah, doa itu kan nggak cuma soal kita dan Tuhan sendirian di kamar ya, ada dimensi lainnya. Yuk, sekarang kita lihat gimana doa itu bekerja, baik secara personal maupun saat kita bareng-bareng sama orang lain di komunitas. Tapi sebelum kita bedah keduanya, ada satu sikap hati yang jadi dasarnya. Apa itu? Penyerahan diri. Jadi inti doa itu sebetulnya bukan maksa Tuhan ikutin mau kita, tapi justru sebaliknya, kita yang menyelaraskan hati kita sama kehendaknya. Doa itu punya dua sisi medali yang sama-sama berharga. Waktu kita berdoa bareng di komunitas, wah itu jadi kekuatan yang menyatukan banget. Kita saling topang, saling doakan. Nah, di sisi lain, doa pribadi itu jadi ruang kita untuk bangun keintiman, buat saat teduh, buat hening, dan yang paling penting, belajar buat mendengar. Dua-duanya ini saling melengkapi, sama-sama penting. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini bisa dibilang sebuah ide kunci yang mungkin bisa mengubah total cara kita memandang doa. Dengerin deh kutipan ini, dalam banget. Doa itu bukan monolog, tapi dialog, percakapan dua arah. Sering banget kan kita fokus sama apa yang mau kita omongin. Kita penuhin semua ruang dengan kata-kata kita. Sampai lupa ada bagian yang sama pentingnya, yaitu diam sejenak dan mendengarkan. Jadi pertanyaan penutupnya bukan lagi apa yang mau kamu sampaikan dalam doa, tapi apa yang akan kamu dengarkan. Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.